Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hidayati, NPM 194111195 dari kelas manajemen 19C. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang obligasi. Penjelasan obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo obligasi tersebut, dan suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga yang menunjukkan beberapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi perusahaan, berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah, adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Yang keempat, obligasi luar negeri, adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing dan tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor. Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama ada obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Obligasi ini hampir serupa dengan deposito. Yang membedakannya adalah jangka waktu jatuh temponya yang lebih panjang, bisa berkisaran antara 1 sampai 30 tahun. Semakin panjang waktu jatuh temponya, semakin besar pula kupon obligasinya. Besarnya nilai kupon obligasi ini juga disebabkan adanya resiko gagal bayar dan penerbitan obligasi. Obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan secara berkala. Obligasi dengan tingkat suku bunga 0 adalah suatu obligasi atau surat utang yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Obligasi dengan diskon penerbitan awal. Sebagian besar obligasi perusahaan memiliki ketentuan umum untuk melakukan pelunasan di awal, tetapi beberapa ketentuan penebusan spesifik dapat sangat bervariasi dari satu obligasi ke obligasi yang lainnya. 3 cara menghitung imbal hasil obligasi. Yang pertama ada imbal hasil saat jatuh tempo, adalah pengembalian total obligasi dengan bunga interest ditambah keuntungan modal yang diperoleh ketika obligasi jatuh tempo. Imbal hasil saat penebusan, yaitu menghasilkan yang diperoleh pada obligasi yang bisa diterima kembali. Artinya, emiten bisa melunasi kembali obligasi yang telah diterbitkan dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Jika tingkat bunga, maka obligasi yang dapat ditebus kemungkinan besar akan ditebus dari investor akan memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan sebagai imbal hasil saat penebusan. Yang ketiga, imbal hasil saat ini adalah rasio antara kupon bunga dengan harga obligasi saat ini. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan,
Penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan warnet adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu, biasanya lebih tinggi dari harga pasar dan penerbitan warrant. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Rasio yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.